Drama besar akan tersaji di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang saat laga pamungkas Piala Kemerdekaan 2025 mempertemukan Timnas Indonesia U17 melawan Mali U17. Laga ini bukan sekedar pertandingan penutup turnamen, melainkan duel yang akan menentukan siapa yang keluar sebagai juara dalam turnamen bergengsi yang baru pertama kali digelar di Indonesia ini. Suasana semakin panas setelah pelatih Mali U17, Adama Diarra, memberikan komentar mengejutkan kepada media internasional. Ia menegaskan bahwa timnya hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan gelar juara, namun mengakui bahwa menghadapi tuan rumah Indonesia bukanlah perkara mudah. Kami butuh imbang, tapi lawan kami tak bisa diprediksi. Dalam sesi konferensi pers resmi, Adama Diarra dengan jujur menyampaikan pandangannya itu. Secara matematis, kami hanya butuh hasil imbang untuk mengangkat trofi juara. Tetapi lawan kami adalah Indonesia, tim yang sulit diprediksi gaya permainannya. Mereka punya karakter unik, cepat beradaptasi dan bermain dengan semangat yang luar biasa di hadapan publik sendiri, ujar Diarra. Pelatih berusia 46 tahun itu juga menyoroti kepelatihan Indonesia yang disebutnya spesial. Menurutnya, Nova Arianto bukan sekedar pelatih biasa, sebab dia pernah menimba ilmu dari Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia senior asal Korea Selatan. Saya tahu Nova Arianto adalah mantan bek tangguh dan sekarang pelatih dengan wawasan modern. Jangan lupa ia berguru pada Shin Tae-yong. Artinya, melawan Indonesia sama dengan melawan tim yang dipimpin dua pelatih sekaligus, satu di pinggir lapangan, satu di balik filosofi permainan mereka. Lanjut Diarra. Atmosfer pertandingan di stadion membuat tegang. Diarra juga menyinggung atmosfer Stadion Utama Sumatera Utara yang disebutnya luar biasa. Ia mengaku senang sekaligus tegang karena dukungan publik Indonesia begitu menggelora. Kami sangat menikmati atmosfer stadion ini. Supporter Indonesia luar biasa. Mereka tidak pernah berhenti bernyanyi. Itu membuat turnamen ini berkelas dan memberi motivasi bagi para pemain. Tapi saya juga harus jujur, atmosfer seperti itu bisa membuat tim lawan tertekan. Tutur pelatih asal Bamako tersebut. Dengan nada diplomatis, ia menegaskan Mali akan tetap tampil maksimal. Kami datang jauh-jauh ke Indonesia bukan hanya untuk belajar, tapi untuk juara. Kami akan bermain sebaik mungkin, katanya. Apalagi pihak panitia mengumumkan bahwa tiket laga Indonesia U17 versus Mali U17 sudah ludes terjual sejak 2 hari sebelum pertandingan. Tidak hanya supporter dari berbagai daerah di Indonesia yang akan memadati stadion berkapasitas 40.000 lebih itu, namun ribuan penonton dari luar negeri juga telah hadir di Sumatera Utara. Salah seorang panitia mengungkapkan bahwa permintaan tiket begitu tinggi hingga server penjualan sempat mengalami kendala. Antusiasme masyarakat pun luar biasa. Banyak peminat dari luar negeri, bahkan ada supporter Mali yang datang langsung ke Deli Serdang, ucapnya. Dan Garuda Muda siap tampil habis-habisan. Di sisi lain, Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto sedang dalam kepercayaan diri tinggi. Setelah ditahan imbang Tajikistan 2-2 di laga perdana, skuad Garuda Muda tampil garang dengan menghajar Uzbekistan U17 2-0. Kemenangan tersebut menjadi sorotan dunia karena Uzbekistan adalah juara Piala Asia U17 2023. Para pemain muda Indonesia seperti Putu Panji, Mirza Firdaus, Evan Dimas, Zahrian, Matthew Baker, Azizul hingga Dimas Prasetyo disebut siap kembali mempersembahkan permainan cantik yang memikat publik. Nova Arianto dalam keterangannya menegaskan anak asuhnya tidak takut menghadapi Mali. Kami menghormati Mali, tim kuat dengan fisik dan teknik luar biasa. Tapi kami percaya diri. Bermain di hadapan puluhan ribu supporter sendiri adalah energi tambahan. Kami ingin menutup turnamen ini dengan kemenangan, bukan sekedar puas jadi partisipan, tegas Nova. Turnamen bergengsi dengan euforia besar, Piala Kemerdekaan 2025 sendiri mendapatkan label turnamen internasional bergengsi. Selain menghadirkan tim-tim tangguh dari Asia dan Afrika, turnamen ini juga disebut FIFA sebagai salah satu agenda persiapan yang bermanfaat menjelang Piala Dunia U17. Supporter di Sumatera Utara menjadikan turnamen ini sebagai pesta sepak bola rakyat.
Jalan sekitar stadion pun dipenuhi dengan pedagang atribut, makanan khas Nusantara, hingga festival musik rakyat. Kota Medan dan Deli Serdang bahkan terasa berubah menjadi pusat perhatian dunia. Banyak hotel dilaporkan penuh karena kedatangan ribuan penonton dari berbagai negara. Pemerintah setempat pun mengaku bangga karena turnamen ini tidak hanya berdampak pada prestasi sepak bola, tapi juga pada sektor pariwisata dan juga ekonomi. Duel panas yang dinanti. Dunia pertandingan Indonesia kontra Mali kini disebut sebagai salah satu laga muda paling ganas di Asia tahun ini. Beberapa media asing, terutama dari Afrika dan Asia, menyoroti duel ini dengan tajuk Final Rasa Dini. Media asal Spanyol bahkan menulis bahwa gaya permainan Indonesia mengingatkan mereka pada kombinasi sepak bola Eropa dan Asia Timur. Sementara media Amerika Serikat menyoroti atmosfer supporter Indonesia yang disebut paling unik di dunia. Legenda sepak bola Asia Tenggara, Satri Saleh juga ikut berkomentar. Ia menilai apa yang dilakukan Indonesia melalui turnamen ini patut dicontoh oleh negara-negara ASEAN. Indonesia benar-benar serius membangun generasi muda. Lihat saja, stadion penuh, tim tampil luar biasa dan dunia memberi sorotan positif, katanya. Menantikan sejarah baru. Jika Indonesia berhasil mengalahkan Mali, maka Garuda Muda akan keluar sebagai juara Piala Kemerdekaan 2025. Namun jika hasilnya imbang, Malilah yang akan mengangkat trofi. Situasi inilah yang membuat laga ini syarat dengan ketegangan dan juga gengsi. Supporter Indonesia menegaskan mereka akan memberikan dukungan penuh sejak menit pertama hingga terakhir. Salah satu kelompok supporter bahkan sudah menyiapkan koreografi megah bertema kemerdekaan dan kebangkitan sepak bola untuk menggetarkan stadion. Koreografi tersebut diprediksi akan kembali viral di media sosial dunia sebagaimana yang sudah terjadi saat laga melawan Uzbekistan. Pertandingan pamungkas Piala Kemerdekaan 2025 bukan hanya soal siapa juara, tetapi juga soal bagaimana sepak bola Indonesia terus menunjukkan perkembangan pesat di mata dunia. Mali datang dengan status favorit, tapi Indonesia tampil sebagai tuan rumah yang penuh kejutan. Di tengah sorakan puluhan ribu supporter, energi anak-anak Garuda Muda akan diuji melawan kekuatan Afrika yang terkenal tangguh. Apapun hasilnya, duel ini akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pertandingan usia muda paling berkesan yang pernah digelar di Indonesia.